dari ketua PN. Ternyata ketua PN bilang jangan Kapolda sana karena kita pra-peradilan sudah ngancem nih. Jadi itu ada persetujuannya Bang, karena kenapa? Anak buah itu nggak mungkin terima duit tanpa perlindungan dari atasan. Aparat penegak hukum kita ini sepertinya berjalan tidak sebagaimana mestinya ya. Iya. Kadang-kadang kita bisa menduga-duga bahwa aparat penegak hukum kita itu sebenarnya dikuasai atau diperintah oleh penguasa, sehingga penegakan hukum, law enforcement yang dijalankan itu adalah law enforcement yang tidak berkeadilan, tapi lebih kepada law enforcement titipan. Ya, kasus ini bisa jalan kalau dititip dari penguasa, kasus ini tidak jalan karena ada intervensi. Kalau kita ambil contoh nih, misalnya kejaksaan kan baru-baru ini kita sebenarnya takjub juga melihat ketika dia melakukan penangkapan ya terhadap pejabat Mahkamah Agung dan di rumahnya didapat uang kurang lebih 1 triliun dengan emas 51 kg. Betul. Kita hampir bangga kita lihat kan. Tapi ternyata tambah kesini tambah ngawur ketika dia menetapkan Tom Lembong yang kita lihat ini kok perkara kasus yang di tahun 2015 dan belum lagi kalau kita bicara alat buktinya, ini semuanya ngawur kalau menurut saya. Apa yang sedang terjadi di kejaksaan ini, Bung Alvin, aparat penegak hukum? Pengalaman Bung Alvin kan ini biasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan. Apa yang sedang terjadi ini? Apakah memang aparat penegak hukum kita ini itu dikendalikan, ya? Atau boleh dikatakan dia jadi bodyguardnya penguasa? Ya, jadi Bang Abraham, hal yang sepele ya. Sebenarnya ini saya sudah pernah teriak dan sudah pernah saya umumkan ke masyarakat melalui podcast saya yang berjudul Kejaksaan Agung Sarang Mafia. Oh iya. Jadi saya ada podcast waktu itu serial 1, 2, 3. Ketika saya bilang saya mau bongkar makin lama makin ke atas, dimulailah kriminalisasi terhadap saya waktu itu, Bung. Jadi hal yang sama dengan Tom Lembong ini, kasus yang sudah 9 tahun, dia kolek-kolek lagi. Bahkan lebih parah lagi, kalau kasus saya ini sudah pernah disidangkan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA. Udah ada putusan MA, inkrah. Dia sidangin lagi di PN. Kacau betul ya? Kasus yang sama, kacau. Jadi padahal harusnya nebis and idem. Harusnya nebis, nggak bisa seseorang itu disidangkan 2 kali terhadap kasus yang sama. Gitu kan. Tapi ya ini dia yang tadi Bang Abraham bilang, karena kenapa? Ada penguasa. Di balik ini ada oknum Jaksa Agung. Karena saya bilang, saya mau bongkar boroknya Jaksa Agung saat itu. Nah, yang sudah saya bongkar waktu itu sampai Jenderal Bintang 2 dicopot. Ada bukti dia punya suap 500 juta. Itu terbukti. Udah sampai di sidang etik, dicopot orangnya. Ya kan? Dan saat itu juga ada skandal yang besar, yaitu Indosuria waktu itu. Indosuria itu informasinya dia memberikan 1T. Ke oknum kejaksaan, sehingga dia bisa lepas 3 kali, Bang. Ini penjahat kelas kakap. Lepas 3 kali sampai kita demo, kita push di situ, akhirnya baru masuk lagi dan divonis 18 tahun. Jadi kalau yang Bang Abraham Samad bicara seperti itu, sebenarnya saya mau nambahin dikit, bukan cuma oknum penguasa, Bang. Tapi juga oknum orang kaya, oligarki. Ya, jadi kalau yang bisa mengontrol mereka itu bukan cuma penguasa. Kalau penguasanya misalnya lawan camat penguasa tapi masih kelas bawah. Lawan misalnya konglomerat kelas atas. Misalnya yang punya Sinarmas, gitu kan, duitnya lebih gede, ini pasti kalah. Jadi 2 aspek yang bisa mengontrol mereka, pejabat tinggi dan pengusaha yang duitnya banyak. Konglomerat ya? Betul. Saya sudah banyak sekali nanganin kasus yang dimana kasus itu seharusnya misalnya orangnya di penjara, orangnya salah, bisa dibilang bebas, kayak yang terakhir Richard Tanur ini kan. Itu kan seharusnya orang bodoh juga udah tahu. Ronald Tanur ya? Ya, dan saya juga di podcast sebelumnya itu saya udah bilang, sebelum adanya penangkapan, saya udah bilang ini pasti ada suap menyuap. Nggak mungkin hakim dengan akal sehat, seseorang udah jelas ngebunuh, anggap nggak ngebunuh deh, minimal menganiaya. Masa dibebas murni? Nggak mungkin. Nggak mungkin di situ. Ya? Apalagi dia dengan sengaja nyeret pakai mobil dia
hantem, terus orangnya udah sekarat, bukan dibawa ke rumah sakit, malah dibawa ke apartemennya dia. Jadi dari ceritanya aja tuh Udah ketahuan. Udah ketahuan. Dan sekarang pun kita seolah-olah wah bangga kejaksaan itu Kita anggap berhasil hebat. nangkep kan 3 hakim, siapa yang nyuapnya. Tapi Bang, sorry ya, saya bilang ini masih tebang pilih. Kenapa? Karena yang mereka tangkap tuh bukan semuanya. Contoh Bang, Oke. 3 hakim itu nggak mungkin nerima uang langsung. Biasanya dia lewat perantara. Panitra. Jadi betul Bang. Jadi dia nggak langsung lawyer itu ketemu ketiga hakim. Kamu mau berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Koneksi dia tuh pasti panitra Bang. Saya sorry ya, saya jujur. Dulu itu saya sering nyuap Bang. Iya. Dulu saya sering. Iya. Makanya kasus apa lawan siapa saya menang. Gampang kita menang. Orang tinggal kasih duit kok. Nggak perlu Tapi kita ya. nggak ngomong sama hakim, kita ngomongnya sama panitra. Maka nanti, Bang, nanti kalau udah selesai kita ketemuan makan yuk. Misalnya di mana, di Senen. Sambil makan, ngobrol-ngobrol, minta dia berapa, dia sebut. Nanti pas penyerahannya udah diatur. Penyerahan di sini ya. Nanti abang duduk di pertigaan lampu merah mana, saya datang di situ pakai naik motor ini, saya langsung ambil, dia bilang gitu. Jadi diambil truk, udah cet, jalan. Besoknya tok menang, kita cuma sidang sandiwara Bang. Ya, jadi nggak mungkin satu ya hakim itu bertindak tanpa PP. Kedua Bang, kalau itu adalah putusan-putusan yang berbahaya bagi pengadilan. Jadi contoh gini, orang udah tahu ini salah, tapi dia mau bikin menang. Oke. Itu ada resiko dong. Oke. Itu hakim tidak akan bergerak sendiri, tapi dia akan minta persetujuan dari ketua PN. Saya udah banyak loh kasus yang misalnya, saya udah ngomong sama hakimnya, panitranya, udah setuju, minta 500 juta. Oke. Saya kasih 500 juta, klien abang lepas, dia bilang. Tapi bentar, saya minta persetujuan